morning people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Nah, di Pocil kali ini kita bakal bahas topik yang belum pernah dibahas di Pocil-Pocil sebelumnya, yaitu menjadi orang tua tunggal atau single parent. Nah, ini kan memang dalam membesarkan anak itu ya, sebagai single parent itu pastinya nggak mudah banget untuk dijalani. Pastinya juga banyak tantangan. Tapi nggak sedikit juga single parent tuh yang berhasil loh bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab dan juga membahagiakan diri sendiri. Nah, ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Monica. Halo Kak Monica. Apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak, alhamdulillah. Nah, jadi Kak Monica ini adalah seorang single parent. Iya, betul. Tuh, single parent atau single mom gitu Kak. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, udah berapa lama Kak jadi single mom? Aku udah masuk tahun ke-8. Tahun ke-8. Iya. Wah, itu. Kalau boleh tahu juga Kak, anaknya ada berapa Kak? Anakku ada dua-duanya laki. Yang satu umur 16 tahun, yang satu lagi 13 tahun. Waduh, itu pas pertama kali Kak. Kali ini mungkin kita akan, apa ya, kalau misalnya pembahasannya agak sensitif, kalau Kakak nggak mau jawab, it's okay gitu ya Iya. Kak ya. Nah, itu kan anak-anak kan sekarang umur usianya 16, 13. Berarti kalau 8 tahun yang lalu kurang lebih ya masih masa-masa iya masih masa-masa penuh pertanyaan pasti ya Kak. Pasti. Itu Waktu aku cerai itu umurnya yang satu 6 tahun, sekitar 6 tahun, yang satu masih 4 tahunan. iya, itu berarti gimana Kak menjelaskan ke mereka tentang situasi dan kondisi saat itu? Kalau aku let it flow sih. Jadi waktu pada saat mulai bercerai kan anak-anak masih kecil, nggak mungkin dong kita ngomong apa adanya gitu. Pertanyaan mereka, mama papa mana, kok nggak pulang gitu. Tapi yang aku jelaskan pada saat itu jujur aku nggak bisa jujur pada saat diriku masih rapuh, jadi nggak mungkin kita jujur, nggak mungkin juga jadi ruang curhat ya anaknya masih kecil. Jadi aku memilih bilang papa masih kerja di luar kota. Tapi sejalannya waktu mereka melihat, anak tuh kan ngelihat, mendengar, merekam. Jadi nggak bisa juga kita bohong. Dan aku orangnya tuh terbuka. Jadi mulai kesini, mulai menjelaskan apa adanya, pakai bahasa yang tentunya sangat sederhana dan mudah dicerna. Terluka iya pasti, dengan semua penjelasan, dengan semua pertanyaan yang dijawab jujur pasti ada luka. Cuma aku bilang bahwa intinya apapun keadaan kita yang berubah itu nggak merubah cinta kita sebagai orang tua buat kedua anak-anak gitu. Nggak akan pernah berubah dan tetap akan terus menjadi mama papa versi yang terbaik buat mereka gitu. Walaupun kondisi kita berubah gitu. Oke, tapi respon mereka saat pertama kali akhirnya jujur, Kak Monica, gimana mereka? Pada saat jujur sebelumnya, sebenarnya gini, jujur kalau boleh dibilang mau flashback ke belakang, anak pertamaku cukup terluka. Jadi cukup pernah ada kemarahan, mungkin kalau anak-anak kan susah ya ngeluarin ininya, mungkin mereka masih kayak bingung sendiri, ini apa sih konsepnya gitu loh. Jadi sempat marah, kenapa nggak tinggal sama kita, tapi di situ aku selalu berusaha nenangin, merangkul luka mereka ya dengan cara yaitu selalu menekankan bahwa apapun yang terjadi, mama, papa tuh selalu ada, selalu akan deket dan selalu apapun yang terjadi, selalu sayang kita, cinta kita tuh penuh buat kakak sama adik, nggak pernah berkurang gitu loh. Ya harus ditenangin gitu loh, bahwa memang kita nggak bisa bersama lagi. Kenapa gitu? Tapi kan mereka sekali lagi, izin aku menjelaskan juga ya, karena awal perceraian itu aku kan memang masuknya karena ada orang ketiga. Dan anak-anak tuh melihat. Oke. Jadi aku mau bohong dari sisi mana? Iya. Nggak mungkin, aku nggak bisa bohong dan itulah yang terjadi. Makanya kalau waktu pada saat mereka masih kecil nggak ngerti, tapi sejalannya waktu aku bilang pasti akan melihat, merekam, bertanya, udah pasti. Kita nggak akan bisa mungkirin itu. Mau kita bohong nggak akan lebih parah lagi kan ininya. Kok udah kayak gini ada kebohongan lagi sih gitu, nggak bisa. Anak-anak yang tumbuh dengan single mom itu jadi pribadi yang lebih kritis. Betul. Lebih kritis dan lebih kayak apa ya, perasa gitu loh. Jadi nggak mungkin, aku akan bilang sejujurnya. Dan ya puji Tuhannya mereka mulai
menerima gitu. Dan aku juga sempat konsul dengan psikolog anak. Kebetulan anak-anak waktu itu sekolahnya di salah satu prinsipalnya yang punya itu memang psikolog anak. Gitu, Ibu Rosmini, mungkin kalau di TV-TV dipanggilnya Bunda Romi. Bunda Romi, Bunda Romi. Jadi aku bener-bener sangat bersyukur banget anak-anak sekolah di sekolah itu. Jadi aduh, aku secara mentally bener-bener bangkit. Dari awal itu banyak sekali bantuan dari secara emosional ya. Emotional supportnya dari sekolah luar biasa buat aku dan anak-anak. Oke, tapi sekarang hubungan anak-anak dengan bapaknya itu bagaimana, Kak? Baik-baik aja. Oh, baik-baik. Wah, keren, itu membutuhkan kelapangan dada dari sang ibu juga loh. Pasti. Dan pasti kan ajaran dari ibunya juga untuk tidak membenci bapaknya gitu. Betul. Tapi selama 80. Aduh, 80 Maaf Kak, banyak lama banget nih. Selama 8 tahun ini menjadi seorang single mom, itu pernah nggak sih Kak mendapatkan stigma negatif dari orang sekitar? Aku bersyukur banget, stigma ke aku itu secara personally nggak pernah. Karena kesalahannya bukan di kakak kali ya? Mungkin, Iya. nggak pernah. Tapi justru pada saat ketok palu nih, sah gue janda. Nah, itu langsung kayak ketakutan, kayak aduh, malu nggak ya mau ngelamar kerja lagi, gue single mom, kan kayak ada ketakutan gitu loh. Banyak banget sama yang banyak juga yang sharing ke aku tuh kayak malu akan label single mom gitu loh, kayak ya mungkin kita takut diomongin orang, takut dijudge, kok lo nggak bisa sih mempertahankan rumah tangga lo gitu. Tapi kan mereka nggak tahu di balik itu kita udah bertahan selama itu, sejauh itu, dan nggak ada yang tahu apa yang sudah kita laluin, kita perjuangkan tuh kan nggak ada yang tahu. Jadi ya sudah, akhirnya aku mikir ya udahlah, jalan aja. Tapi puji Tuhannya sih nggak ada sih. Semua orang yang, even orang baru pun, teman baru yang kutemuin, mereka fully support. Tadinya tuh pernikahan kakak udah berapa lama Kak? Nikah tuh 7 tahun. Kehidupan single mom itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya dari mana nih? Dari awalnya? Rasanya, terus ya beratnya apa, tapi happy-nya apa gitu Kak? Rasanya kayak roller coaster. Oh, up and down ya? Up and down-nya berat sih. Kalau dibilang berat, iya berat. Atau apalagi waktu pada saat permulaan jadi single mom ya. Satu hal yang bikin overthinking di kepala tuh adalah, duh gimana ya hidup gue besok. Jujur ya, pada saat aku pertama kali merasa menyandang gelar ini, aku lagi nggak kerja, aku nggak punya tabungan, I have zero in my account. Aku cuma punya anak-anak. Okay. Dan aku nggak tahu mau minta tolong ke siapa nih, besok gue gimana nih gitu kan. Terus mikirnya masa depan anak-anak. Sudah pasti itu, pasti semua yang ada di posisi aku di fase ini, pasti semuanya akan kepikiran takut mau mulai dari mana, mau gimana nih ke depannya gitu, karena nggak punya penghasilan, nggak punya uang gitu. Tapi yang bikin kita harus bangkit tuh karena kita nggak punya pilihan ya. Kita nggak punya pilihan, selain kita harus jalan terus, hidup harus jalan terus, ya bahan bakarnya anak-anak. Anak-anak yang harus jadi acuan bahwa gue hidup nih untuk anak-anak sekarang. Masa depan mereka ada di tangan gue gitu. Jadi dari situ aku mulai berani bangkit, nggak peduli lagi mau omongan orang. Aku juga meng-cut off pertemanan-pertemanan yang udah nggak selaras sama aku. Karena aku punya fokus hidup yang lain kan, gitu, ngebesarin anak-anak. Jadi saat itu nggak punya kerjaan, aku mulai cari kerja. Mulai sebar CV ke ratusan perusahaan, dan pastinya aku nggak malu ngontek semua mantan bos aku, yang which is semuanya everyone is welcome. Dan sangat dibantu gitu. Jadi dengan perjalanan lembaran baru ini justru mereka membuka dengan dengan tangan yang terbuka gitu untuk ngebantu. Disitulah makanya jadi turning point-nya ya anak-anak, terus aku mulai kerja lagi, cari kerja, terus aku nggak ragu minta tolong. Kalau minta tolong tuh bukan karena kita minta tolong pinjem duit ya, atau minta tolong materi, enggak. Minta tolong dibukakan peluang gitu loh. Pada saat, karena kan kita juga punya ke belakangnya, kita punya skill, kita masih, ibaratnya kalau orang masih punya niat, masih punya usaha, pasti Tuhan bukain jalan. Iya, betul. Jadi nggak
aku nggak merasa takut lagi kayak mau mulai dari mana, enggak, udah bisa aja kok, pokoknya bisa gitu. Oke, berarti ini juga bisa buat di take note sama perempuan-perempuan di luar sana kayak yang mungkin terjebak dalam situasi yang mungkin dia pengen berpisah sama pasangannya, tapi ketakutan-ketakutan itu Banyak. terus meliputi pikirannya. Itu bisa dijadikan pertimbangan, maksudnya kayak jangan pernah takut akan rezeki, pasti rezeki itu ada aja ya Kak ya. Betul. Apalagi kalau kita niatnya baik gitu ya. Tapi kalau dari bapaknya anak-anak itu masih support Kak ke anak-anak? Masih. Financially? Masih. Oh gitu. Nggak takutnya kan ribut-ribut kayak yang lagi rame sekarang gitu ya, in people. Terus hashtag YTTA. Enggak sih, masih support. Gitu, alhamdulillah. Nah tapi kalau Kak Monica sendiri ada trauma nggak Kak sama pernikahan jadinya? Nah ini, pernikahan itu kan wadah, satu komitmen. Sebenarnya lebih bukan trauma ke pernikahan. Pernikahan itu landasannya, fondasinya dua orang yang menyatukan visi, menyatukan tujuan hidup, ya. Jadi dibangunnya dari apa? Ya dari dua pribadi yang mau mempunyai niat bersama ke depan. Traumanya adalah bukan pernikahan. Kalau pernikahan itu wadah, komitmen. Tapi pernikahannya adalah ketemu orang yang tidak siap dan belum selesai dengan dirinya sendiri gitu kan, dan belum siap akan komitmen dengan tanggung jawabnya sebegitu banyak, karena pernikahan itu kan teamwork ya. Iya. Kita harus bisa jadi teamwork, bukan lagi jadi kayak di negeri dongeng, cerita-cerita cinta di negeri dongeng. Enggak, isinya tuh pernikahan tuh isinya masalah gitu, harus bisa menerima kekurangan. Nah kalau nggak bisa menerima kekurangan ya ada kan berantem terus. Nah tapi ini kan kita harus nyatuin gimana caranya kita bisa bertahan dalam satu pernikahan gitu. Kalau ketemu orang yang nggak siap, nggak bisa. Iya. Pasti akhirnya nanti ujung-ujungnya ya berantakan. Tapi kalau dari anak-anak ini nggak kayak ada nge-push Kak Monik, nggak kayak ayo dong Ma nikah lagi apa gimana? Enggak. Oh enggak. Enggak sih, kita bener-bener ya we are happy, dan mereka tahu, mereka cuma pengen mamahnya happy, mamanya bahagia, mamanya tenang. Oke. Nah Kak, ada nggak Kak selama 8 tahun ini kayak godaan sebagai single mom? Kalau yang aku dengar nih ya Kak, bukan kakak ya, ini kayak kayak apa tuh kalau orang bilang tuh ya kayak untuk jadi simpenan atau dideketin suami orang, itu kan ada Kak katanya. Ada. Terus ada istilah apa yang melabeli janda semakin terdepan kayak gitu-gitu tuh, ada nggak kena ke kakak tuh? Godaan, iya pasti ada. Kalau godaan itu pertama sih dari si kesepiannya ini nih, kesepian ya, dari rasa kesepian. Ya pasti adalah, kan kita manusia ya, aku juga manusia ya. Kalau kesepian kayak pengen nggak sih ngelihat orang yang, aduh enak ya kalau lagi suntuk bisa curhat, pulang ke rumah ada yang bisa nyender, bisa curhat gitu kan. Kalau kita kan nggak, harus kuat aja gitu tiap hari gitu kan. Mau bete, mau sedih, lagi mau pusing, tetap harus kuat, tetap harus ngadepin ininya anak-anak. Jadi pada saat kesepian butuh kalau ada ya boleh dibilang misalnya laki-laki yang datang, ya pasti ada. Tapi kan kebanyakan tahu sendiri, ya kan. Jadi seakan nih apalagi dengan label kita sebagai seorang single mom ya, dipikirnya mungkin ya udahlah janda tuh kayak barang murah, barang bekas lah. Padahal kan nggak semuanya gitu ya. Enggak dong. Nah gitu. Nah itu yang mungkin membuat di posisi kita ini jadi mungkin kalau janda lebih enak, lebih gampang dideketin. Nah gitu. Padahal kan nggak juga gitu. Kan kita juga punya, justru karena semakin posisi kita seperti ini udah banyak yang kita laluin gitu, udah nggak mau dong balik ke zero lagi gitu kan. Tapi ya ada yang kayak gitu-gitu, karena nggak semua laki-laki yang deketin tuh niatnya serius gitu. Terus kalau godaan jadi simpenan segala macam itu, ya itu tadi berhubungan dengan laki orang gitu kan. Ada godaan itu ada, pasti tidak dipungkiri ada. Tapi ya itu tadi balik lagi mikirnya, fokus aku goalnya nggak ke situ, fokusnya bukan nyari pengganti sih sebenarnya, nyari di mana aku bisa
settle berdiri untuk anak-anak gitu. Berarti Jadi kalau fokusnya ke masa depan aja. berarti apapun keputusan yang akan kakak ambil ke depannya itu pasti anak-anak. Iya, itu nomor Iya. satu prioritas gitu. Kalaupun misalnya ada pun yang datang, ya harus di make sure bahwa orang yang baru tersebut udah bisa nerima koper gue gitu loh. Iya. Satu paket, nggak bisa aku sendiri. Nah, in people, buat yang lagi nyari tempat staycation yang kamarnya luas, cocok banget nih ke Somerset Kencana Jakarta di Pondok Indah. Karena selain family friendly, fasilitasnya juga lengkap banget. Lokasinya yang pasti strategis, cuma 5 menit aja loh dari PIM. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya in people tertarik, bisa langsung hubungi kontak di bawah ini. Kak, biasanya kalau lagi sendiri gitu ya, di kamar, apa sih Kak hal-hal yang suka bikin Kakak kayak OVT gitu kalau anak zaman sekarang, overthinking? Overthinking ya. Ya itu, aduh sepi banget ya di kamar cuma sendirian gitu. Kalau ya teman-teman yang masih ada suaminya kan pasti ya lagi malam masuk kamar bisa ngobrolin anak gitu. Kalau aku kan di kamar sendirian mau overthinking soal anak nggak bisa ngobrol ke siapa-siapa. Ya paling ya itu sih seputar sepi, seputar kepikiran juga tetap overthinkingnya single mom ya. Aduh nih gimana ya nanti kalau gue sendirian terus kayak gini nanti ke depannya kayak apa ya gitu, suka mikir gitu sih. Terus kalau nggak mikirnya ya lebih ke gini, aduh capek banget ya, apa kayak harus kayak gini terus ya, kayak buat nyerahnya tuh pasti ada. Apa overthinking, capek terus lelah terus pengen nyerah itu pasti ada kalau lagi sendirian ya. Lelah ya, aduh lelah banget deh sumpah gitu kan, karena kan kita harus setiap hari ya dipaksa kuat kan. Karena nggak punya siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa ya, cuma punya diri sendiri gitu. Apa tuh Kak berarti the lowest point of your life selama jadi single mom gitu Kak? Ngerasa sendirian, nobody's help. Terus apalagi yang seperti aku bilang tadi, waktu aku bercerai, aku lagi nggak ada kerjaan gitu, I have zero in my account, anak-anakku masih baby gitu kan. Terus teman-teman satu persatu ya banyak yang hilang gitu ya, karena ya kan fokusnya udah beda ya. Kalau yang satu misalnya geng ini masih hura-hura ya aku nggak bisa dong hura-hura gitu kan. Ya the lowest point itu satu, kedua udah lagi ditambah masalah itu aku juga sempat kena musibah, rumahku kebakaran. Hah? Iya. Iya. Kaget beneran. Jadi itu the lowest point sih, the lowest point yang nggak pernah hilang dari ingatan aku bahwa aduh luar biasa ya kayaknya perjuangan anak-anak gue nih ada di sama gue nih kayak luar biasa banget gitu, karena kan cuma mereka yang membersamai perjalanan aku ya. Iya. Jadi pada saat belum ketok palu terus rumah kita kebakaran. Kebakarannya karena korslet apa karena apa Kak? Kebakaran karena karena aku waktu itu di rumah cuma bertiga, nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada pembantu, nggak ada apa. Terus kita tidur di kamar atas, untung ada balkonnya. Terus dispenser ternyata kosong, meledak. Terus itu jam 12 malam. Dan itu the lowest point, sampai di titik aku merasa aduh Tuhan ini kayaknya ajal gue apa ya sama anak-anak. Karena kebakarannya gede banget Kak. Abis rumah aku kayak rumah hantu udah pokoknya. Sampai ludes gitu ya? Iya abis. Itu luar biasa sih, momen turning point aku di situ, kayak oh ya udah oke, mungkin Tuhan lagi hancurkan aku habis-habisan, bener-bener dari secara mentally, harta, semua. Makanya aku nggak pernah takut dibilang takut susah, enggak. Karena aku udah pernah ngerasain itu. I have nothing and then still Tuhan tetap pegang tangan aku sama anak-anak. Karena di malam aku merasa ini ajal buat aku sama anak-anak. Di titik itu juga aku percaya bahwa Tuhan ada. Gitu. Jadi aku ya nggak pernah aku lupain sih, yaitu kita harus terjun dari balkon, terjun dari lantai 2 karena tangga udah nggak bisa nolong. Tapi ada yang nolong nggak Kak dari warga? Oh iya, warga sekampung itu harus ada di situ karena anakku kan masih baby, aku harus ngelempar mereka ke bawah dan itu ditangkepin kan dari bawah.
Jadi ya itu yang bikin, itu the lowest point banget sih. Udah masalah cerai belum selesai, terus aku kena musibah sama anak-anak. Itu double shot sih. Iya. Gitu. Cuma ya itu tadi, balik lagi. Aku yakin semua perjalanan ini tuh ada hikmahnya. Ya, aku sampai sesek banget tadi mendengarnya gitu kakak, keren. Nah kak, tapi kalau boleh tahu kak, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah, kan tadi katanya faktor itu karena ada perselingkuhan. Tapi sempat nggak sih kakak kayak memberikan kesempatan gitu kak? Atau yaudah yuk kita bertahan, kita coba lagi, apa langsung kejadian itu langsung putusin berpisah? Oh enggak, pasti. Namanya perempuan, mau mempertahankan sesuatu, pasti akan bertahan semampu mungkin. Aku bertahan setahun. Berharap dia berubah, berharap dia pulang ke rumah, berharap everything's gonna be okay, gitu, normal. Terus dengan aku bertahan, dengan sabarnya aku mungkin akan merubah dia, tapi ternyata enggak. Ternyata hubungan kita memang ya mungkin udah jodohnya udah di situ, sampai di situ gitu, dan aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk tapi kan effort nggak bisa cuma dari satu orang. Iya betul. Kalau bertahannya cuma aku doang, dia enggak, ya nggak bisa. Jadi aku makanya di situ ya udahlah, ini hubungan kayak memang udah benar-benar nggak sehat buat aku dan anak-anak sih. Iya kak. Sampai akhirnya memutuskan bercerai. Oke, tapi kak selama 8 tahun ini tuh merawat anak sebagai single mom itu gimana sih kak ribetnya? Karena maksudnya ada pasangan aja menurut aku ribet gitu loh kak. Apalagi ini sendirian dan 2 lagi anaknya. Ribet udah pasti ya, banyak derai air mata, banyak kekacauan. Nah tapi di situ juga aku belajar gini, anak-anak nih bukan hanya perlu diajar, tapi akunya juga belajar dari mereka. Karena guru kesabaran tuh yang paling utama tuh secara kita ya sebagai ibu ya anak-anak gitu loh. Jadi mereka banyak banget ngajarin aku soal kesabaran. Di saat emang padahal otak mental kita nih aja belum sembuh gitu, tapi mesti harus ngadepin drama-drama mereka sekolah, mereka bikin ulah misalnya gitu ya. Terus mereka ada aja yang harus aku selesaikan lah ya. Nah di situ ya kan diuji lagi, kudu aduh mesti sabar-sabar ngomongnya gitu kan. Waktu masih kecil iya mungkin impact dari kehilangan sosok papahnya. Ya jadi kan kalau anak nggak tahu cara mengelola emosi, belum tahu. Nah jadi mereka kehilangannya itu diungkapkan dengan rasa marah, agresif, lebih agresif, lebih nggak sabaran gitu, karena mungkin nggak tahu mengungkapin marahnya ke siapa kan gitu. Iya, aku pernah dengar tuh kak dari psikolog, katanya kalau anak-anak yang fatherless itu tuh cenderung regulasi emosinya tuh kurang baik gitu. Betul. Oh ternyata itu benar ya kak ya? Betul, itu aku ngalamin. Nah tapi ya itu tadi, beruntung aku sekolah di salah satu sekolah yang memang punyanya psikolog anak, jadi kita tuh benar-benar dirangkul. Pada saat itu aku juga banyak dikasih sesi one on one untuk bicara mengenai anak, dan anaknya dimonitor juga gitu loh, sampai kita benar-benar bisa pulih gitu. Kayak aku merasa, dan mereka ibu Bunda Romi juga bilang senang ngelihatnya sekarang anak-anak udah mulai ceria lagi ya, katanya kamu jangan banyak nangis ya, kayak gitu. Jadi benar-benar kekeluargaan banget, aku merasa benar-benar disupport sih. Nah jadi ya itu pertumbuhan mereka berkembang remaja nih beda lagi nakalnya ya kan. Ya itu apa yang harus dihadapin sih, cuma ya itu tadi kudu sabar. Berarti sekarang kakak bisa dibilang udah ikhlas kak? Udah ikhlas. Masih ada rasa-rasa dendam kak? Enggak sih. Enggak. Kok bisa sih? Itu waktu sama aku percaya ya proses. Iya sih. Aku percaya proses. Dendam itu akan sendirinya gone waktu kita ikhlas sih. Karena kalau dendam terus juga kan bikin cepet tua ya kak ya? Iya, and only bring bad karma sih. Betul. Nah kakak sendiri udah memaafkan kak ke pasangan kakak? Udah memaafkan. Dari mulai titik kan kita pisah rumah tuh setahun ya, sempat pisah setahun dulu, baru memutuskan cerai. Di situ aku ajak ngomong ke dia, aku bilang, ya, aku tanya lagi, benar ini keputusan yang terakhir yang akan kita tempuh? Iya, oke.
Aku justru di situ bilang aku minta maaf. Mungkin sebagai istri aku ada kurangnya dan mungkin aku belum secara personally minta maaf selama ini. Jadi aku minta maaf dan aku bilang oke, kita urus, silakan dibikin konsepnya. Kebetulan aku penggugat. Terus udah di situ aku cuma bilang tapi tolong tetap temenin perjalanan anak-anak berkembang. Walaupun nggak mudah ya, gitu. Untuk menuju co-parenting itu beda fase lah gitu. Karena ya namanya waktu itu masih ups and down lah. Ya ups and down. Memaafkan itu butuh proses juga. Jadi nggak fully langsung memaafkan juga, tapi ups and down. Tapi di saat kita mau co-parenting banyak juga kesulitan dalam komunikasi dan segala macam, menyatukan visi misi lagi gitu kan, sampai kita berada di titik bisa co-parenting dengan mulai lebih damai. Penasaran aja sih Kak, kalau co-parenting itu misalnya kayak ada situasi di mana lagi bareng-bareng, ada nggak sih Kak rasa hati bergetar gitu kayak coba kalau kita balik lagi gitu atau gimana? Waktu awal anak-anak masih kecil, perjalanan aku kan udah mau 8 tahun ya. Iya. Ya waktu awal event anak sekolah misalnya, pasti aku nangis diam-diam. Melihat misalnya kita duduk bareng, tapi kita udah berbeda posisi ya, tapi kita harus duduk bareng di situ untuk school event, untuk misalnya ke dokter gitu kan. Itu sih yang bikin sedih, terutama school event. Itu aku pasti nggak bisa nahan. Cuma ya ngumpet-ngumpet lah ya, gengsi dong. Nah tapi setelah sejalannya waktu, enggak sih, sekarang udah puji Tuhan udah bener-bener kita bisa, udah kayak saudara sih. Oh gitu, keren. Tapi apa nih Kak, sekarang hal yang paling Kakak syukuri dari keputusan Kakak menjadi single mom ini? Aku bersyukur banget. Aku bisa nerima semua proses kehidupan yang Tuhan kasih buat aku. Bersyukur banget ada anak-anak yang Tuhan kirimin buat aku begitu kuatnya sampai bisa membersamai semua perjalanan ini. Aku sering bilang juga makasih ya udah selalu nemenin mama sampai sejauh ini gitu. Dan aku bersyukur banget juga punya keluarga yang luar biasa supportnya. Nggak pernah ada rasa kenapa nyalahin atau ngejudge gitu ya, nggak ada. Jadi aku bersyukur sama semua apa yang aku punya saat ini. Semua yang udah aku laluin itu, ya itu yang ngebikin aku hidup sampai sekarang. Yang memproses aku, yang bikin aku jadi Monique versi yang sekarang gitu. Lebih suka Monique yang versi mana nih Kak? Versi sekarang sih. Lebih seru ya Kak ya? Versi sekarang tuh lebih tenang. Aku bisa lebih tahu yang ini harus ada di koridor ini, yang ini harus di koridor ini gitu, karena kita udah learn acceptance gitu. Jadi itu yang itu paling penting sih, acceptance, karena ya paling susah itu menurut aku, acceptance. Iya, susah. Ya, terakhir nih Kak, ada nggak kira-kira Kak pesan untuk para single mom di luar sana atau yang mungkin lagi menuju proses menjadi single mom? Silakan Kak. Oke. Buat teman-teman yang mungkin masih ada di fase bertahan tapi bingung, terus mulai ada di fase yang baru mau bangkit tapi bingung mulai dari mana, takut, terus aduh aku nggak punya apa-apa Kak, nggak punya skill, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak usah takut. Karena kamu punya Tuhan gitu loh. Satu hal sih yang aku mau sampaikan ke teman-teman, percaya bahwa kekuatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan jangan pernah takut mau bangkit, mau mulai dari mana tuh hanya butuh niat, hanya butuh usaha yang sekencang-kencangnya buat balik lagi ke diri sendiri dan terima keadaan, ikhlas supaya pintu rezekinya terbuka dari segala arah. Itu aja sih. Betul Kak, keren banget. Ya ampun, makasih Kak Monica atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Ini bener-bener apa ya, kalau kita sering mendengar cerita orang tuh jadinya ngerasa kayak ternyata yang gue alamin tuh gak ada apa-apanya gitu loh.
Pokoknya Kak Monica kuat terus, lancar Amin. terus segala urusannya, sehat. Salam buat Makasih. anak-anak Kak. Makasih Kak Elsa. Iya, oke, thank you In People udah menyaksikan Pocil. Jangan lupa saksikan terus Pocil. Gue Elsa Faradila, in Today in People's Way. Bye.